Bertahun-tahun mereka berjemaat, bergereja, tapi tidak bertumbuh. Yang ngambekan tetap ngambekan, yang egois tetap egois. Bahkan mereka Kristen, tapi kehidupan mereka duniawi. Buru-buru kita berbicara tentang misi, menjadi berkat dan melayani. Serupa dengan Kristus saja itu sangat-sangat jauh sekali. Salam anak Soprio. Edisi khotbah Minggu 19 September 2001. Tema anak rohani yang lambat bertumbuh. Dalam gereja sering kita menemukan jemaat yang bertumbuh kerohaniannya dengan baik. Tetapi ada juga jemaat yang tidak bertumbuh rohaninya dengan baik. Bertahun-tahun mereka berjemaat, bergereja, tapi tidak bertumbuh. Yang ngambekan tetap ngambekan, yang egois tetap egois. Bahkan mereka Kristen, tapi kehidupan mereka duniawi. Buru-buru kita berbicara tentang misi, menjadi berkat dan melayani. Serupa dengan Kristus saja itu sangat-sangat jauh sekali. Sehingga kehidupan mereka sama sekali tidak menunjukkan pertumbuhan rohani. Mengapa jemaat bertahun-tahun tidak bertumbuh dalam rohaninya? Yang pertama, tidak menerima dan mengunyah tanda petik makanan rohani yang diberikan oleh Bapak rohani. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 50 mengatakan demikian. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, di sini pernyataan Yesus jelas bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah firman yang menghidupkan. Jemaat yang tidak menerima dengan baik, merenungkan firman Tuhan dengan baik, menghidupi firman Tuhan dengan baik, maka jemaat itu tidak hidup, tetapi mati kerohaniannya. Kebenaran yang kedua, mengapa jemaat tidak bertumbuh? Karena tidak mengikuti arahan, perintah, dan teguran Bapak rohani. Amsal pasal 6 ayat 23 mengatakan demikian. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Terkadang jemaat tidak bisa menerima ketika ditegur oleh Pak Gembala, Bapak rohani, atau Pak Pendetanya. Itulah sebabnya kerohaniannya tidak bertumbuh. Yang ketiga, mengapa jemaat tidak bertumbuh? Karena tidak terbuka terhadap sang Bapak rohani atau Pak Pendeta atau Pak Gembala. Kisah Para Rasul 5 ayat 4 mengatakan demikian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dalam ayat yang saya baca ini, cerita mengenai Ananias dan Safira, suami istri ini, berdusta, berbohong kepada Rasul Petrus waktu itu. Mereka menjual hasil tanah dan mereka persembahkan kepada Rasul Petrus, tetapi tidak semuanya. Ketika ditanya, mereka tidak jujur, mereka bohong, mereka berdusta. Seketika itu juga mereka mati. Pastor Stephen Agustinus mengatakan seperti ini. Berbohong kepada Bapak rohani sama seperti membohongi Tuhan. Itulah yang membuat seseorang tidak bertumbuh, bahkan mati secara rohani. Yang keempat, mengapa jemaat tidak bertumbuh dalam rohani? Memiliki ganjalan hati terhadap Bapak rohaninya. Ini masalahnya.
Mengapa ada ganjalan dalam hati kepada bapak rohani tidak bertumbuh? Karena bapak rohani adalah saluran anugerah dari Bapa di surga kepada umatnya atau bapak rohaninya. Atau dengan kata lain, bapak rohani adalah anugerah yang menjadi berkat bagi umatnya atau anak rohaninya. Tetapi karena komunikasinya tidak baik, saluran itu mampet istilahnya, sehingga anugerah itu tidak sampai kepada anak rohaninya. Yang kelima, yang terakhir, mengapa jemaat tidak bertumbuh? Karena terus mempertahankan kebenarannya sendiri. Istilah Jawanya gugu sak karepe dhewe, semaunya sendiri. Ketika seseorang atau jemaat itu hanya menuruti kemauannya sendiri, maka sehebat apapun kerohaniannya, sehebat apapun pelayanannya, dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena tidak terjadi penyelarasan antara firman yang disampaikan oleh bapak rohani kepada si anak rohani. Tidak ada penyesuaian. Sementara bapak gembala menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi si anak rohani ini hanya kebenarannya sendiri. Kekasih Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Yosua, Elisa, Esther, dan perjanjian baru seperti Petrus, Timotius, bahkan Yesus sendiri, mereka hebat. Mereka dalam pengayoman bapak rohani. Mereka bertumbuh dengan baik karena dalam pengayoman bapak rohani. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus tercurah atas kita sehingga mempertemukan kita dengan bapak rohani dan kita dengan rendah hati mengikuti arahannya. Tuhan memberkati.